Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi hari ini senang sekali kakak dari Primagama. Oke, nama kakak tadi sudah kenalan. Namanya adalah Syukron Hamzawi. Ini foto kakak, ada videonya, cuman videonya kecil dan gelap. Nggak tahu di sini ruangannya gelap atau kameranya yang jelek. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa lanjut belajarnya. Nah, hari ini kita belajar induksi elektromagnetik. Kalian sudah pernah belajar materi ini? Sudah pernah? Belum pernah? Oke, kalau belum pernah, ini materi awal untuk kelas 12. Sebenarnya materi ini sudah ada pas kelas 9 SMP. Jadi di kelas 9 sudah ada, cuman materinya lebih sederhana waktu kelas 9. Kita perdalam nanti pas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, nah jadi pelajaran hari ini adik-adik nanti nggak usah malu-malu kalau memang ada yang masih bingung. Kalau masih bingung langsung tanya aja, misalkan langsung hidupin mic-nya, Kak saya belum paham yang itu, tolong dijelasin lagi, misalkan gitu. Atau misalkan suara kakak atau kecepatan ngajarnya, ngomongnya, langsung bilang aja di situ. Oke? Oke, itu peraturannya. Kemudian nanti ada latihan-latihannya. Jadi pada saat nanti kakak ngasih soal latihan, nanti kakak minta jawaban kalian, kalian nulis jawaban di kolom chatnya. Nanti tulis aja di situ jawabannya apa. Kemudian ya absen yang baru datang, baru bergabung atau yang sudah gabung dari tadi, silakan isi absennya di kolom chat ya. Nah, tulis saja namanya misalkan Syukron Hamzawi 12 Mia 6 semangat. Nah, tulis saja kayak gitu nanti. Untuk menambah semangat kita. Coba di absen dulu. Kakak kasih contoh. Hmm. Oke, ditambah nomor absen juga bagus. Oke, itu yang sudah absen sih Utari 12 IPA 4, nomor absen 35. Oke. Semangat. Suaranya kedengeran kayaknya ada yang senyap nih. Oke. Siti Khadijah, Siti Bulan Asri Ramadhani, Afifah. Nah, oke sambil nyusul yang absen, sambil absen ya. Sambil kita lanjutin. Oke, ini ada Amrina Rosada, Sutra Mailani Rizky. Jadi hari ini jadwalnya adalah kelas IPA 4, 5, dan IPA 6 ya. Oke. Oke, sambil absen kita lanjutin. Oke. Oke, hari ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Oke, kalian tadi kakak tanya belum belajar tentang ini. Oke, baik, nggak apa-apa. Cuman kalau induksi magnetik sudah belajar? Sudah belajar kalau induksi magnetik? Sudah atau belum? Kok nggak? Oh, ada yang sudah, ada yang nggak tahu. Waduh, harusnya sudah belajar. Jadi induksi magnetik harusnya kalian sudah belajar dulu, baru kali ini dinaikkan lagi ke elektromagnetik. Nah, jadi induksi magnetik, elektromagnetik ini nanti bahas masalah induksi magnetik dengan elektro atau listrik. Jadi bahas dua konsep, medan magnet, magnetnya dengan listrik kita gabungin jadi satu. Oke, kita lanjutin. Oke, peta konsepnya adalah seperti ini. Kelihatan? Adik-adik kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi induksi elektromagnetik nanti ini mempelajari tentang gaya gerak listrik induksi, kemudian gaya gerak listrik induksi diri, nanti memenuhi hukum Faraday, nanti hukum Lenz. Nah, penerapannya nanti ada di generator, dinamo, atau transformator atau trafo. Nah, nanti kita mungkin nanti lebih banyak ke gaya gerak listrik induksi. Karena ini baru pertemuan awal, bisa jadi bab ini nanti bisa jadi 2 atau 3 pertemuan. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, yang pertama di gaya gerak listrik induksi kita bahas masalah flux magnetik. Oke, apa sih flux magnetik? Nah, jadi seperti ini. Misal ada magnet.
Kalau ada magnet seperti ini, misalkan. Ini ada dua magnet, satu di atas, satu di bawah misalkan. Magnet di atas kutubnya utara, magnet di bawah kutubnya selatan. Kira-kira arah garis magnetnya kemana arahnya? Ke yang satu utara, yang satu selatan, arahnya kemana? Waktu kelas 9 dulu, arah gaya garis magnet? Iya, dari utara ke selatan ya. Nah, jadi arahnya dari utara ke selatan. Jadi arahnya ke sini, tanda pandang sini, ini sama juga banyak sekali nanti. Nah, dan seterusnya. Nah, arahnya seperti ini. Nah, kalau di flux magnetik nanti yang dibahas adalah gini. Misalkan ini ada luasan, nah ini ada luasan atau luas penampang A. Nah, maka flux magnetik ini sama nilainya dengan gini. Flux magnet ini lambangnya gini. Ini lambangnya, ini flux magnetik. Nah, lambangnya gini ya. Nah, sama aja dengan banyaknya medan magnet. Jadi yang garis-garis ini sama aja dengan medan magnet nanti ya jatuhnya. Medan magnet yang melewati luasan tertentu. Luasan ini adalah yang ini tadi. Misal luasnya seperti ini, maka dia lambangnya adalah A. Jadi flux magnetik ini sama aja seperti ini. Nah, misalkan kayak gini tadi. Ini yang kutub utaranya, ini kutub selatannya, ini ada medan magnetnya B, kemudian ini ada luas penampangnya adalah A. Jadi fluxnya itu adalah cuman kayak gini. B dikali A. B-nya medan magnet atau induksi magnet. Satuannya kalau di materi sebelumnya Tesla, kalau di sini bisa juga Wb per meter kuadrat atau Weber per meter kuadrat. Ini sama aja satuannya. Kemudian A-nya adalah luas permukaan bidang atau luas penampangnya. Oke, ini ada dua. Kak, yang di bawah kok ada cos-nya ini apa bedanya? Oh, jadi gini. Kalau dia sudutnya tegak lurus dengan bidang normal, artinya gini. Kalau bidang normalnya, balik ke yang tadi aja dulu. Misalkan ini. Nah, ini bidangnya seperti ini. Garis normal selalu tegak lurus. Artinya kalau tegak lurus dia harus lurus ke atas. Nah, sudutnya harus 90 derajat. Ini garis normal. Kakak tulis ini garis normal atau normal. Oke, kalau medan magnetnya selurusan dengan garis normal, maka dia yang tadi ini nggak perlu pakai cos. Kalau dia ada sudutnya, misal garis-garisnya ke sini arahnya medan magnetnya, arahnya ke sini. Tanda panahnya ke sini dan di sini ada sudutnya di sini theta misalkan, maka ini pakai cos. Jadi ini sama aja dengan flux magnetik sama dengan B dikali A cos theta. Kalau ini theta. Kakak tanya, kenapa kok cos? Kok nggak sin gitu? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Kenapa cos nggak sin aja gitu? Ada yang jawab silahkan? Karena ini proyeksi vektor. Waktu kelas 10 belajar proyeksi vektor. Awalnya vektornya miring seperti ini, kita bikin lurus jadi seperti ini. Kalau sudutnya di sini, di theta, maka kalau ini dihimpit sama sudut, maka di sini jadinya adalah cos. Makanya di sini pakai cos. Kita buktiin pada saat dia tegak lurus. Kalau tegak lurus seperti ini, sudutnya berapa? Sudutnya berapa ini terhadap garis normal? Silahkan dijawab. Ini suara kakak kedengeran kan? Ini garis normal. Nah, medan magnetnya searah ke sini juga. Jadi sudutnya berapa? Nggak ada sudut. Nah, jadi sudutnya nggak ada atau 0. Nah, artinya kalau dia lurus, dia sudutnya 0. Cos 0 berapa? Cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Makanya untuk dia yang sudutnya berhimpit atau dia sama dengan garis normal, maka dia C-nya flux magnetiknya sama dengan B dikali A saja. Karena cos 0 sama dengan 1.
Tapi misalkan nanti ada nilainya di sini, theta ini, maka dia nanti ada nilainya cos theta-nya sama dengan berapa nanti. Nah, kemudian ini keterangan yang tadi. Ini flux magnetik tadi, lambangnya seperti ini, satuannya Wb atau Weber, kemudian B-nya induksi magnetik, satuannya T atau Tesla, atau Weber per meter kuadrat. Kemudian A-nya luas permukaan bidang, dan θ-nya adalah, ini lihat pernyataannya, sudut yang dibentuk antara arah B dengan garis normal. Sudutnya bisa radian atau derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik, suara kakak kedengeran kan? Dengar kak, oke. Kok tadi kayaknya ini banget ya, menghayati banget jadi sampai terdiam gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau paham kita lanjut ke contohnya. Contohnya next. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ini sebuah bidang seluas 200 cm kuadrat. Ingat satuannya 200 cm kuadrat. Jadi harus dikonversi. Oke. Berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 8 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, pertanyaannya adalah tentukan flux magnetik pada bidang tersebut apabila garis normal bidang dengan garis gaya magnet membentuk sudut A30, B60, C90. Jadi kakak ngasih contoh yang A. Nanti sisanya nanti kalian. Oke, yang pertama kita tulis dulu nih. Luasnya 20 cm, berarti ini adalah A. Ya, berarti A-nya Kak tulis di sini. A-nya adalah 200 cm kuadrat. Ini harus diubah kemana? Harus diubah ke meter kuadrat. Dari cm ke meter berapa naiknya? Naiknya berapa? Naiknya 2. Berarti kalau kakak tulis di sini 200 kali 10 pangkat min 4. Lah kok min 4? Jadi gini, memang benar nih dari cm ke meter kan dia 2 naiknya. Cuman kan ini pangkatnya 2. Jadi 2-nya dikali 2 berarti 4. Min 4. Nah, jangan sampai bingung yang di sini ya. Oke, atau ini bisa disederhanain. Ini 200, nolnya bisa dicoret 2, jadi sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, ini A-nya aman. Kemudian Teslanya, B-nya, ini B-nya sudah jelas di sini 8 kali 10 pangkat min 2, satuannya sudah Tesla, jadi aman. Udah, kita cari yang A dulu aja. Berarti yang A ini flux magnetnya sama dengan BA, sudutnya berapa? 30 derajat. Cos 30 derajat. Oke. B-nya nilainya ini sudah jelas. 8 kali 10 pangkat min 2. A-nya nilainya 2 kali 10 pangkat min 2 juga. Kemudian cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 berapa? Berapa nih? Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke, jadi cos 30-nya setengah akar 3. Nah, jadi kamu nanti harus tahu yang di sini. Cos 60-nya berapa? Cos 90-nya berapa? Oke, kita lanjutin lagi. Jadi, nah ini yang bisa dicoret 2 ini dengan setengah habis ya. Setengah dikali 2 kan 1 sama aja nih habis. Jadi tinggal 8. Jadi jawabannya adalah 8. Oh, ada akar 3-nya. 8 akar 3 kali 10 pangkat min berapa? Ini min 2, ini min 2. Iya, sip, min 4. Satuannya apa? Satuannya adalah apa? Hayo satuannya Wb, Weber atau Weber. Lihat di yang tadi, flux magnetik satuannya adalah Wb atau Weber. Sampai sini paham? Ada pertanyaan sampai sini? Dijawab dong. Paham kakaknya? Biar tahu kakak nanti.
Oke, nah, oke, sip. Kalau ngerti, coba diubah, dilanjutin yang B. Silahkan dijawab yang B. Oke, kakak tungguin. Nanti yang sudah jawab boleh ketik di kolom chatnya. Yang B sudutnya 60, tadi 30, ini sudutnya 60. Oke, angkanya masih sama. Oke, silakan. Adik-adik yang masih bingung boleh langsung ditanya ya, nggak usah malu-malu. Langsung ditanya. Oke, adik sudah dapat? Sambil absen yang tadi, lanjut absen ya, kalian sambil ngerjain ya. Tadi sampai nih Siti Khadijah, Fadilah Diah, Nyimas Anissa, Ega Kurniawan, Rizkia Wijayanti, Octaviana, Nyayu Aisyah, Yolanda, Diah Eka, Ahmad Hadi, Dea, Alfani, M Bintang Alfadri, Ferdio Alfredo, Dini Wulan, Nova, Putri Nabila, Amelia Putri, Yolanda. Ya, nah ini benar. Jawab di kolom chatnya. Nah, jawabannya ada di sini. Silahkan diketik di sini jawabannya yang tadi. Ini Fadilah dia. 8 kali 10 pangkat min 4. Oke. Meter kuadrat. Absen 36. Ini Firlia. Oke, ini 8 kali 10. Kita tulis nih Fadilah. Yang lainnya ditunggu. Soalnya nggak nampil ini. Soalnya ditampilin lagi. Oke, cuman Fadilah aja yang jawab. Yang lainnya? Yang lainnya mana yang lainnya? Oke, kita tungguin sebentar lagi biar yang lainnya jawab juga. Ini ada tiga orang nih yang sudah gabung. Oke. Ya, cuma satu orang yang jawab. Nah, berarti kakak anggap satu orang ini yang paham. Yang lainnya nggak tahu nih, masih bingung atau malu-malu mau jawabnya. Jadi nggak usah malu-malu, langsung jawab aja gitu. Salah nggak masalah, nanti kita koreksi lagi. Gitu. Oke, kita bahas aja kalau gitu. Berarti ini si Fadilah. Fadilah dia ini kelas MIA berapa? Fadilah dia IPA 5. Oke, Fadilah dia IPA 5. Amrina Rosada 8 kelas pangkat min 4 juga. Amrina kelas MIA berapa? IPA berapa? IPA 5. Oh, satu kelas, jangan-jangan satu bangku. Oke, lanjutin. Jadi gini, soal ini sama dengan yang contoh yang A. Bedanya hanya sudut. Ya sudah, berarti kamu fokus ke angka yang di sini. Angkanya kan di sini sudah sama nih. 8 kali 10 pangkat min 2 dikali ini 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, bedanya hanya di sudut. Nah, kalau di yang di 60, berarti cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Setengah. Ya sudah, berarti di sini dikali setengah. Nah, kalau dikali setengah malah enak. Yang duanya sudah habis dengan setengah, berarti angkanya tinggal 8. Pangkatnya sama dengan yang di sini tadi. Ini min 2, ini min 2, berarti 8 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah WB. Nah, jadi jawaban kalian berdua tadi benar. Oke, kalau yang C, kamu tinggal main di sudut. 90 nih, cos 90 berapa? Cos 90 0. Ya sudah, berarti kalau cos 90 0, berarti yang C ini jawabannya adalah 0. Karena 8 kali 2 kali 0 jawabannya 0. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Ini contoh soal ya. Nah, ini ada lagi nih. Nanti kita lebih banyak ke latihan soal. Ini latihan.
latihan nih, kita bikin nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Sebuah kumparan kawat dengan luas, nah ini luas 50 cm kuadrat. Oke. Nah, 50 cm kuadrat ini terletak dalam medan magnetik yang induksi magnetiknya adalah nih 1,4 Tesla. Ini Tesla sudah aman. Membentuk sudut 60 terhadap arah induksi magnetik B. Tentukan besarnya flux magnetik yang dilingkupi kumparan kawat tersebut. Berarti sama dengan yang tadi. Fluxnya sama dengan B dikali A. Karena dia membentuk sudut, maka langsung aja cos 60. Cos 60 derajat. Oke. B-nya nilainya berapa B-nya? B nilainya berapa B-nya? 1,4. Oke, perlu diubah atau enggak? B-nya enggak perlu diubah karena satuannya sudah Tesla. Oke, kalau satunya sudah Tesla langsung aja di sini. 1,4 Tesla. Oke. A-nya berapa? Perlu diubah? Perlu. Jadinya berapa? Jadinya ini A-nya. Iya, 50 kali 10 pangkat min 4. Sama kayak tadi. Intinya kalau cm ke meter ada kuadrat, maka pangkatnya nanti min 4. Ini sudah meter kuadrat. Oke, biarin kayak gitu aja. Udah, masukin. Berarti 50 kali 10 pangkat min 4. Ada lagi di sini cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Oke. Setengah atau setengah akar 3? Setengah berubah ya, setengah akar 3. Nggak apa-apa. Cos 60 nilainya adalah setengah. Oke. Kalau sin 60 baru nanti setengah akar 3. Oke. Berarti ini langsung aja. Ada yang bisa dicoret? Yang dicoret? Bisa nih yang dicoret ini aja nanti. 0 ini kalau dicoret ini komanya hilang, jadi tinggal 14 ya. 14 dengan setengah coret, berarti ini 14 bagi 2 sama aja ya. Berarti nilainya 7. Udah, berarti 7 kali 5 35 kali 10 pangkat min 4 WB. Ini nilai fluxnya. Oke. Paham sampai sini? Paham dong, kayaknya yang jawab cuma 2 orang ini tadi ya. Yang lainnya ayo dong, lebih semangat lagi belajarnya. Nggak masalah nanti, salah-salah nggak masalah, nanti kita benerin bareng-bareng. Oke. Silahkan di screenshot, nanti kita lanjutin lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi nomor 1. Sekarang, nah udah habis. Jadi yang flux magnetik tadi paham ya? Jadi kita ulangi sedikit lagi. Jadi yang flux magnetik tadi ada 2 persamaan, bisa B kali A, bisa juga B kali A, ada cos theta. Cos theta-nya ini tergantung dari sudutnya tadi. Oke. Kalau dia lurus kayak gini berarti sudutnya 0, maka dia hanya pakai yang atas ini aja. B kali A aja. Oke. Kita lanjut yang tadi. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Faraday. Nah, kalau hukum Faraday ini dia bahas masalah listriknya juga. Jadi kalau ada kumparan, ini kumparan ya atau lilitan, ini ada ini galvanometer. Nah, galvanometer ini yang nunjukin arah arus listrik atau arah tegangannya. Nah, kalau dia lurus kayak gini nanti dia ini tegangannya 0. Kemudian nanti dia bisa bergerak. Pada saat ini ada medan magnet U dengan S. Misalkan ada medan magnet U dengan S ini, pada saat dia didekatkan dengan ke kumparannya, nanti jarum galvanometernya bisa berubah. Bisa berubah ke kiri, bisa juga berubah ke kanan. Kalau dia didekatkan seperti ini, nah,
misalkan pas didekatkan nanti dia bergerak. Nah, misalkan dia bergerak ke sini. Nah, dia bergerak ke sini yang ditunjuk, ke sini. Nah, pada saat dia diam, misalkan ini pas di tengah-tengah nanti diam, nah, maka dia balik lagi ke 0. Jadi diam lagi jarum tanda panah di galvanometernya. Pada saat dikeluarin lagi, maka dia bergeraknya sebaliknya. Jadi dia bergerak ke kiri. Nah, artinya pada saat medan magnet didekatkan ke kumparan, maka akan timbul galvanometer tadi akan timbul apa? Tegangan listrik. Akan timbul tegangan listrik. Atau nanti bisa juga arus listrik. Tegangan listrik. Oke. Nah, persamaannya seperti apa? Nah, jadi hukum Faraday ini persamaannya secara matematik, hukum Faraday dapat dituliskan dalam persamaan E. E ini adalah GGL induksi atau nanti sama aja dengan tegangan listrik, nilainya volt, ya, satuannya volt. Kemudian ada N. N ini adalah jumlah lilitan atau kumparan. Sama kayak ini tadi, ini lilitannya ada berapa? Misalkan 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ada, kalau di rumus ini, coba perhatiin rumus yang ini. Ini ada D flux. Flux yang tadi kita bahas di flux magnetik tadi. Jadi D flux ini adalah perubahan flux. DT ini berarti terhadap waktu. Perubahan flux terhadap waktu. Jadi jangan bingung D ini maksudnya apa nanti ya. Jadi perubahan. Misal perubahannya nanti ada dua tipe ini. Ada yang waktunya singkat, ada yang waktunya relatif lebih lama. Jadi ini nanti bisa diganti dengan ini. Jadi bisa diganti E ini nilainya min N. Karena dia perubahan, maka bisa ditulis flux 2 atau gini aja. Karena dia perubahan, maka bisa ditulis delta flux per delta T. Bisa juga seperti ini. Namanya delta berarti dia perubahan dari yang besar ke yang kecil. Berarti nanti bisa ditulis gini juga nanti. Tarik ke sini aja. Jadi E ini bisa ditulis min N. Flux delta fluxnya bisa jadi flux 2 dikurang flux 1. Nah, bisa per delta T juga sama nanti. T2 dikurang T1. Oke, terus ada yang nanya misalkan, Kak, kapan kita makainya? Pada saat kapan kita pakai yang D flux? Pada saat kapan kita pakai yang delta? Pada saat nanti di soal. Misal, kalau soal diketahuinya misalkan seperti ini, ada soal. Nah, misalkan seperti ini. Ini aja misalkan. Misalkan ada perubahan flux magnetik dari, nah ini, dari 4 Weber menjadi 6 Weber. Berarti ini sama aja dengan ini flux 1, ini flux 2. Nah, maka kalau dia ada flux 1, ada flux 2, maka pakainya langsung yang ini atau yang ini. Nah, terus pada saat kapan kalau kita pakai yang D flux per DT? Pada saat waktunya sangat singkat. Waktu sangat singkatnya kayak mana? Misalkan kayak gini. Misalkan kita tambah baru aja sini. Nah, misalkan gini, nanti persamaan flux magnetiknya gini, diketahui persamaan flux magnetik, misalkan ini, 2T pangkat 3 min 2T. Nah, misalkan dia bentuknya dalam kayak gini, dalam bentuk persamaan. Nah, kalau dia dalam bentuk persamaan kayak gini, tinggal diturunkan. Misalkan pertanyaannya gini, kita kasih contoh langsung aja. Misalkan sebuah medan magnet sebesar misalkan kita lilitan aja, sebuah kumparan gini, sebuah kumparan sebanyak misalkan 1000 gini aja, 1000 lilitan memenuhi persamaan flux magnetik
sebagai berikut. Nah, berarti persamaannya seperti yang di bawah. Tulisannya kekecilan, kita gedein kalau kekecilan, jadi 28. Nah, misalkan gini. Oke, jadi pertanyaannya kayak gini. Terus pertanyaannya jawab ini. Sebuah kumparan sebanyak 1000 lilitan memenuhi persamaan flux seperti di atas. Nah, gitu aja deh. Magnetik sebagai seperti di atas. Oke, pertanyaannya adalah tentukan GGL induksi. Tentukan GGL induksi pada saat T-nya 1 sekon misalkan. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, kita jawabnya harus pakai yang pertama tadi. Berarti yang E sama dengan, kita pakainya adalah yang E sama dengan min N. Nah, ini DC atau D flux magnetik per dt. Jadi ini D ini sama aja diferensial, sama aja turunan. Sudah belajar ya di matematika, sudah mungkin ya, atau di fisika pelajaran kelas 11. Nah, D flux ini sama aja kita turunkan dari ini. Cara nuruninnya bisa, turunannya berapa ini? Berarti ini DC per dt-nya berapa? Caranya pangkatnya dikali dengan angka yang depan. 3 kali 2 berapa? Ayo dijawab dong. 3 kali 2-nya 6. 6 ya. Terus tulis ulang 6T. Pangkatnya berkurang. Awalnya 3 berkurang 1 jadinya 2. 6T kuadrat. Min 2T. Nah, kalau 2T ini sebenarnya ada pangkat 1 ini. Nah, 2 kali 1 2. Oke, pangkat terus T-nya ikut. Terus pangkatnya 1 berkurang 1 jadi 0. Jadi T-nya jadi hilang. Jadi D flux per dt-nya sama dengan 6T kuadrat min 2. Masukin ke sini. Oke, berarti min N. N-nya berapa? 1000. Berarti min 1000. DC per dt-nya adalah 6T kuadrat min 2. Tinggal masukin T-nya berapa? 1 sekon. Kalau T-nya 1 sekon berarti ini 1000 dikali 6 dikali 1 kuadrat 6 ya. 6 min 2 4, berarti 1000 dikali 4, berarti nilainya adalah 4000 volt. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, ini kalau soalnya kayak gini kan balik yang tadi. Nah, ini nanti bisa bermacam-macam tergantung tipe soalnya. Misal nanti yang berubah atau kita pecah jadi seperti ini. Kita pecah jadi seperti ini. Kan E-nya tadi min N DC per dt misalkan. Atau tadi bisa ditulis min N ini kan sama aja dengan delta flux per delta T. Nah, misalkan gini. Kalau dia gini, nanti flux kan tadi kita sudah belajar di awal tadi. Flux ini bisa diganti dengan apa tadi? B dikali A. Nah, bisa juga seperti ini. B dikali A per T. Nah, nanti per T atau per delta T. Nah, bisa juga seperti ini. Tergantung nanti tipe soalnya gimana. Nanti kita bahas ke contoh-contoh soalnya. Ini ada yang kakak tulis di sini. Nah, jadi bisa juga seperti ini nanti. Nah, bisa juga, tapi nggak usah bingung ini ya. Ini gini. Ini yang pertama, ini yang seperti yang ini ya. Min N sama dengan D flux per dt. Kalau yang kedua, bisa juga ini tadi, fluxnya tadi sama aja dengan BA yang kakak tulis tadi barusan. Berarti perubahan BA per dt. Nah, perubahan BA ini tergantung dari soal. Kalau soalnya yang berubah adalah B-nya, medan magnet, maka A-nya keluar.
berarti di depan adalah NA, yang berubah adalah dB per dt. Ada juga nanti misal soalnya itu yang berubah luasnya, makanya B-nya yang keluar, berarti ini min NB. Nah, ini jadi dA per dt. Nah, bisa seperti itu. Tapi nanti lihat ke soalnya gimana konteks. Oke, sampai sini paham? Kalau yang masih mengambang-ambang, nanti kita coba banyak ke latihan soalnya nanti. Oke, kita ke latihan soalnya. Jadi ini soalnya kayak gini. Misal ini contoh soal. Contoh soal lagi nih. Sebuah kumparan mempunyai luas bidang kumparan 20 cm kuadrat. Ini A-nya 20 cm kuadrat. Harus diubah ke berapa? Jadinya 20 kali 10 pangkat 20 kali 10 pangkat. Ayo. Karena kuadrat ini ya. Min harusnya min 4. Ini meter kuadrat. Oke. Terdiri atas 1000 lilitan. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan induksi magnet. Nah, ini perubahan induksi magnet. Berarti yang berubah apanya? Oh, ini ada tulisan nih, 5 Wb per meter kuadrat per sekon. Nah, ini berarti per T, sudah per T. Tentukan besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Nah, berarti ini yang ditanya adalah E-nya. E sama dengan min. Di soal ini ada 1000 lilitan, berarti tadi kita balikin. Min N. Nah, ini karena yang berubah medan magnetnya, jadi di sini B A per T. Bisa ditulis seperti ini juga. Nah, di soal medan magnetnya, lihat ini satuannya. 5 Wb per meter kuadrat, ini ada lagi per sekonnya. Berarti ini sudah B per T. Nah, ini sudah satu satuan B per T. Berarti tinggal masukin aja. Berarti nilai E-nya sama dengan min N. N-nya berapa? N-nya berapa? Ayo, 1000. Iya, 1000. B per T-nya ini 5 berarti. Dikali 5. Wb per meter kuadrat. Kemudian luasnya adalah 20 kali 10 pangkat min 4. Mana yang bisa dicoret? Yang dicoret yang mana? Yang mana yang dicoret? Nggak ada yang dicoret. Nah, bisa semua nih dicoret nih ya. Jadi min pangkatnya nih aja kita coret. Kalau dia min 4 dicoret dengan nolnya 4 berarti 1, 2, 3, ada satu lagi nih 4. Udah selesai, berarti pangkatnya habis. Berarti tinggal 5 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 10 volt. Berarti E-nya sama dengan 10 volt. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutin lagi. Ini soal contohnya saja. Ini contoh soal apa? Contoh soal nomor 1. Nah, nomor 2 yang tadi nih. Ini masuk latihan nih nomor 2. Jadi kalau ada kumparan lilitannya 2000, ini lilitan itu N, kemudian berada dalam medan magnetik, dalam kumparan terjadi perubahan flux. Nah, kayak yang tadi kakak bilang tadi, dia berubahnya, fluxnya berubah dari 4 kali 10 pangkat min 3 menjadi 6. Berarti dia ada flux satunya 4, flux 2-nya 6. Jadi ini nanti pakai delta flux. Nah, kalau delta lebih mudah nanti. Nah, dalam waktu 0,1 detik, maka besar GGL yang timbul adalah, nah ini langsung aja berarti. Berarti E sama dengan min N. Kalau dia ada 2 flux magnetiknya, flux 1 dengan flux 2, maka langsung aja nih delta. Delta flux per delta T. Oke. Jadi tergantung konteks soalnya nanti gimana. Oke, kita masukin. Berarti nilai E-nya sama dengan min N-nya berapa N-nya?
N-nya berapa N-nya? N-nya 2000. Oke. Perubahannya berapa? Dari 4 menjadi 6. Berapa perubahannya? Ayo, berapa dari 4 ke 6? Atau tadi bisa ditulis ini. Log 2 dikurang log 1. Berarti dari 6 dikurang 4. Berapa 6 dikurang 4? 2. Berarti ini 2. Tinggal pangkatnya berapa? Kan sama-sama 10 pangkat min 3. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 per dt. T-nya ada berapa? Kalau T-nya ada 1, maka dia per T aja. T-nya berapa? 0,1. Oke, mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret yang mana? Nah, coret yang mana? 0,3 dengan pangkat min 3 habis ya. Min 3 dengan 0,3. 1, 2, 3 habis. Berarti tinggal 2 dikali 2, 4. Nah, 4 dibagi 0,1 berapa? Berapa? 40. Angkanya 4 ya 40. 40 volt. Berarti E-nya sama dengan 40 volt. Ini jawabannya berarti yang C. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang gini. Kakak ada soal latihan. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Sekarang nomor 3. Sekarang nomor 3. Nah, nanti dikerjakan ini. Kakak jelasin dulu sebentar. Pada kumparan memiliki luas penampang 500 ini cm kuadrat harus diubah. Terjadi gegel induksi sebesar 15 volt. Nah, ini E-nya yang ada. E-nya ada apabila induksi magnet di sekitar kumparan berubah dari 0,8 menjadi 0,2. Yang berubah apanya tadi? Induksi magnet. Oke. Selama berapa sekon? Selama 2 sekon. Hitunglah banyaknya lilitan. Berarti yang ditanya adalah berapa nilai N-nya. Sama dengan titik-titik. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau yang sudah, jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Oke, kakak tunggu. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyain ya. Yang sudah boleh dijawab ya di kolom chat. Masalah mic-nya hidup otomatis. Mic-nya hidup otomatis. Cuma duduk kayak uang itu lah yang sudah. Oke, kakak tungguin. Silahkan dijawab. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ya. Ini E-nya ada. E-nya ada. Luas penampangnya A-nya ada. Kemudian induksi magnet ini B-nya yang ada 2 B-nya.
Jadi ini ada B2, ada B1, medan magnetnya, kemudian ada waktunya T-nya 2 sekon. Nah, yang ditanya adalah N. Ini dibalik saja. Oke, silakan. Kita tunggu. Oke, siapa yang sudah jawab? Sepertinya belum ada yang jawab. Susah. Susah atau gimana? Adik-adik boleh dijawab dong. Hidupin aja mic-nya coba. Hidupin mic-nya. Tadi yang sudah jawab tadi Fadilah aja yang pertama. Oh, sama Amrina. Nah, yang lainnya belum ada yang jawab. Ayo, silakan. Bingungnya di mana kalau soal yang ini tadi? Soal yang ini tadi bingungnya di mana? Coba waktu dimasukin rumusnya. Ayo bareng-bareng yuk. Misalkan tadi nih, E sama dengan min N D flux per dt, misalkan gini. Nah, d flux tadi bisa berubah menjadi apa? D fluxnya bisa berubah jadi, karena ini ada B, flux tadi kan B kali A, ya sudah ini sama aja. 1000 lilitan. B dikali A per dt. Oh, atau per T aja. Ada yang jawab 1000 lilitan katanya. Oke. Oke, kita cek dulu. Siti Bulan 1000 lilitan. Yang lainnya boleh. Oh, ini kayaknya pertanyaannya susah ya. Soalnya susah ya. Oh, nggak masalah. Kalau yang susah aja bisa jawab kan, apalagi yang biasa gitu. Oke. Nah, jadi gini, kan dia min N BA per T. Sambil kita bahas ya. Nah, karena yang di soal yang berubah itu B-nya, ada B1, ada B2, maka nanti B-nya diganti delta. Jadi delta B. Nggak masalah, sama aja nanti. Nah, B-nya berapa? B1-nya berubah dari 0,8. Nah, bisa ini dari 0,8 ke 0,2. Ya, selisihnya aja berapa? Kurangin aja. Berarti dari 0,8 ke 0,2 berapa? 0,6. Udah, masukin aja. Ini berarti delta B-nya adalah 0,6. Masukin. E-nya berapa di soal? 15. Berarti tulis aja 15 sama dengan oke, sedikit. Oke. 15 sama dengan min N-nya ditanya. Kemudian perubahan B-nya adalah 0,6. 0,6. A-nya luas penampangnya adalah 500 cm. Berarti sama aja dengan 500 kali 10 pangkat min 4. Kalau nolnya dicoret 2, pangkatnya berubah menjadi min 2. Berarti ini sama aja dengan N dikali 0,6, A-nya adalah 5. Iya, benar sekali. 5 kali 10 pangkat min 2. T-nya di soal ada per 2 berarti. Per 2. Oke. Sampai sini ada yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret, coret dulu aja. 2 di bawah ini ya bisa hilang. 2 dicoret dengan 0,6. Berarti di sini bagi 2 aja. Berarti ini 0,3. Mana lagi yang bisa dicoret? 5. 5 ini kalau dicoret dengan sebelah kiri juga sama 15. Sama-sama dibagi 5, berarti di sini 3. Udah, berarti N-nya di sini. Berarti N sama dengan 3-nya di sini nggak apa-apa. 3. Nah, ini kan 1 ya. Oh, ini ada 0,3. Oh, 0,3 dengan 3 bisa dicoret. Coret dulu lah. Berapa? Sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini jadinya 0,1. Nah, ini jadinya 0,1. Oke, 0,1 kalau dibikin pangkat berapa? 10 pangkat min 1.
Atau ini kalau digabungin jadinya adalah 10 pangkat min 3. Nah, ini jadi bisa ditulis gini. Ini tadi 1, bukan 3 yang ini. Jadi nulis Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi. Siap juara kelas. Siap lulus ujian. Siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Akademik Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. gini aja. Jadi ini 1 sama dengan N dikali 10 pangkat min 3. Udah berarti. Berarti N-nya sama dengan 1 dibagi 10 pangkat min 3. Ini di bawah ya. Kalau pindah ke atas jadinya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Berarti lilitannya sama dengan 1000. Berarti jawabannya 1000. Benar ya jawaban tadi ya? Tadi yang jawab siapa tadi? Siti Bulan. Oke, cuman satu doang. Cuman Siti Bulan aja. Yang lainnya mungkin lagi mikir-mikir atau gimana ini caranya gitu. Cuman terdiam nih mau digimanain gitu. Oke, nggak masalah. Boleh di screenshot, yang belum paham boleh ditanyakan. Yang belum paham boleh ditanyakan ya. Oke, mau dilanjutin? Lanjut? Lanjut. Cuma satu orang yang lanjut, yang lainnya nggak lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutkan lagi ke, nah ini beda dengan yang tadi. Jadi kita sudah belajar flux magnetiknya, kemudian GGL-nya berapa. Nah, sekarang ini masih GGL, tapi bedanya ini untuk besarnya GGL induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Nah, ini biasanya soalnya gambarnya seperti ini. Ini ada batang, batangnya adalah A, B. Ini tergantung soal ya. Bisa jadi A-nya di bawah, B-nya di atas. Kemudian di sini ada R, R-nya itu hambatan, satuannya ohm. Kemudian ini ada tanda silang, silang-silang. Berarti ini medan magnet ya. Medan magnet kalau silang artinya masuk atau keluar? Silang artinya materi sebelumnya? Silang itu artinya masuk. Nah, berarti ini tandanya dia medan magnetnya masuk bidang. Kemudian nanti kalau ada dia bulat, berarti dia keluar. Jadi nanti ada gambar yang kayak gini, tapi dia bukan silang, tapi dia bulat. Kemudian ini ada tanda panah, ada ke kanan dengan ke kiri. Kalau ke kanan dengan ke kiri ini V-nya, geraknya. Jadi batang AB ini digerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Nah, tergantung nanti di soal. Kemudian ada tanda panah ke atas nih. Ini apa artinya? Kalau ke atas ini berarti ini arah arus listriknya. Arah arus listrik. Aduh, besar banget. Arah arus listrik. Nah, sebenarnya ini nanti ada dua. Bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Tergantung konteksnya nanti. Nah, kalau dia konteksnya adalah perubahan luas, maka untuk nyari E-nya, nah, dia sedikit berbeda. Itu adalah min BLV. Nah, B-nya, E-nya sama kayak tadi ya. GGL-nya berapa volt. Kemudian B-nya masih ke induksi magnetik. Bisa WB per meter kuadrat, bisa juga Tesla.
tergantung di soal, tapi sama aja itu. Kalau L-nya panjang kawat dari A ke B atau panjang batangnya ya, dari A ke B berapa meter, ini dalam meter. Kemudian V-nya kecepatan penghantarnya. Jadi ini kecepatannya berapa, ke kanan atau ke kiri. Nah, sebenarnya nanti ada satu lagi. Arahnya kemana? Nah, arahnya kemana nanti, bisa dari A ke B atau dari B ke A. Arah arusnya atau arah I. Berarti bisa dari B ke A atau sebaliknya, dari A ke B. Ini sesuai dengan gaya Lorentz nanti, kaidah tangan kanan. Oke, sampai sini paham? Nah, kita tentuin nilainya dulu aja. Kalau arah nanti kita bahas lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti ini, kalau ada dia perubahan luas, misalkan soalnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada kawat PQ. Kita baca soalnya dulu. Kawat PQ panjangnya 50 cm. Nah, berarti dari sini ke sini ini 50 cm. Oke, 50 cm. Digerakkan ke kanan, berarti ke sini. Ini V-nya ke kanan. Oke, dengan kecepatan 10. Nah, ini ada V-nya. V-nya 10 meter per sekon. Hambatannya R-nya 5 ohm, berarti di sini ada R, nilainya adalah 5 ohm. Oke, R-nya 5 ohm. Dan induksi magnet sebesar 0,4. Ini B-nya 0,4. Nah, ini sudah ada. B-nya adalah 0,4. Tandanya silang. Silang ini masuk bidang atau keluar bidang? Masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Ada yang jawab masuk, ada yang jawab keluar tadi. Kalau silang artinya masuk. Oke. Masuk bidang. Oke. Nah, baru nih. Tentukan besarnya GGL induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir. Oke, kita cari dulu GGL-nya. Berarti yang A nyari GGL, berarti yang E ya. E sama dengan titik-titik. Nyari E-nya gimana? Kalau dia pada kawat batangnya digerakkan, langsung aja tadi. Min B L V. Ada semua komponennya ya. Oke, masukin satu-satu. Min B. B-nya berapa? 0,4. Oke, L-nya berapa? Ya, 0,5 cm sama aja dengan setengah meter ya. Nah, lebih enak ini angkanya. Setengah, oke. V-nya berapa? 10. Oke, berarti jawabannya berapa ini? Berarti E-nya sama dengan min 2. Oke, sama aja gini nih. Setengah dengan 0,4 kan bagi 2 sama aja 0,2. 0,2 dikali 10. Ayo. Min 2 atau 2? Min 2. Oke, min 2. Karena minnya di depan ya. Min 2 volt. Oke, E-nya dapat. Ini jawabannya adalah min 2 volt. Selesai. Yang B di soal ini. Kan yang pertama berapa nilai GGL erupsi, yang kedua berapa nilai kuat arus. Kalau kuat arus itu I-nya berapa? Di hukum Ohm, rumus I gimana? I sama dengan hukum Ohm. Hukum Ohm. Di materi awal-awal kalian. V per R. V ini sama aja dengan tegangan, sama aja dengan GGL, kan satuannya sama-sama volt. Berarti bisa diganti E per R. Udah, masukin aja. Berarti I sama dengan E-nya berapa tadi? 2. Min 2. Minnya nggak usah ditulis, nggak masalah ya. 2. Per R-nya berapa? 5. 2 per 5 berapa? 0,4 ampere. Berarti jawabannya adalah 0,4 ampere. Udah, selesai kayak gini. Paham sampai sini? Boleh dipahami dulu, boleh di screenshot dulu. Nanti abis ini kita latihan lagi. Semangat ya, yang semangat semuanya harus semangat dong, yang lainnya juga.
Oke, kita lanjutkan. Sudah ya ini tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Ini nomor tadi nomor 1, ini nomor 2 lagi aja. Sebuah batang tembaga panjangnya 30 cm. Berarti L-nya ya. L-nya 30 cm. Terletak tegak lurus terhadap medan yang rapat fluknya. Rapat fluknya 0,8 WB per meter kuadrat. Ini apa sih? Medan yang rapat fluknya ini 0,8. Ini sama dengan apa? Oke, sama dengan apa? WB per meter kuadrat. B, iya benar, ini sama aja dengan medan magnet B-nya. Kalau dia fluknya saja dia satuannya WB. Tapi kalau dia rapat sama aja dengan B, medan magnet. WB per meter. Sama seperti yang tadi. Nih, mungkin. Oh, mana tadi? Nah, ini. WB per meter ini. Sama aja dengan B. Induksi magnet sama aja dengan rapat fluk magnet. Yang kata-katanya sedikit berbeda. Tapi maksudnya sama. Oke, ini sama dengan B. Batang digerakkan dengan laju 0,5. Berarti ini V-nya ada. Oke, tegak lurus medan. Pertanyaannya adalah besarnya GGL yang terinduksi dalam batang tersebut. Nah, berarti langsung aja ya. Berarti GGL-nya E sama dengan min BL V. Udah masukin. Ayo bareng-bareng. Berarti E-nya sama dengan min. B-nya berapa? 0,8. L-nya berapa? 30 cm diubah ke meter berarti 0,3. Boleh. Boleh ini 0,3. Boleh. V-nya berapa? 0,5. Boleh tulis 0,5. Boleh ditulis setengah juga. Sama aja. Berarti kalau ini memang bisa dicoret setengah dengan 0,8 ya. Yang bisa dibagi 2. 0,8 berarti 0,4. 0,4 kali 0,3 berapa? Berapa ya? 0,12. Oke, 0,12 volt. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, boleh di screenshot, boleh dipahami dulu yang masih bingung. Nanti kita masih ada latihan lagi nih. Kayaknya soalnya banyak kalau yang tipenya kayak gini. Oke, kita lanjutin. Nah, kalau dia seperti ini. Oke, ini untuk latihan aja. Silahkan dicoba untuk latihan. Nomor 3. Tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Oke, ini nomor 3. Sebuah kawat penghantar panjangnya 50 cm. L-nya. Oke. Bergerak memotong tegak lurus medan magnetik. Nah, ini apa nih? WB per meter ini apa? Medan magnet B. Oke, B-nya ada. Sehingga ujung-ujung kawat timbul GGL sebesar 2 volt. Berarti ini E-nya. Nah, yang ditanya hitung berapa meter per sekon kelajuannya. Udah, berarti yang ditanya berapa nilai V-nya. Oke, silakan. Oke, kasih waktu 5 menit. Paling lama 5 menit. Kemarin bagus interaksi. Kelasnya tidak. Oh, gara-gara itu. Mungkin ya. Masalah yang dasar-dasar banget. Ini kali ini bukanya.
Kalian sudah ketemu? Yang ditanya V, kembalikan dengan yang tadi. Kalau kakak tulis, berarti E-nya sama dengan min BLV. Nah, yang ditanya V-nya berapa? ...20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Nova. Yang lain? Nova Rahma, Siti Bulan 20 meter per sekon. Yang lain silakan. Sama ya 20 meter per sekon. Yang lain ditunggu juga. Kalau ada di jawaban yang lain nggak masalah, jawabannya beda nggak apa-apa. Oh, gila 20 meter per sekon. Siti Bulan, Nova sama Fadilah dia. Iya. Oke, kita bahas. Sudah 5 menit, belum sampai 5 menit, cuman kan tadi maksimal 5 menit. Oke, sudah 3 orang yang jawab, Siti Bulan, Nova, sama Fadilah. Jadi kita langsung masukin aja. Di sini E-nya 2 volt, langsung aja 2 sama dengan min. B-nya medan magnetnya 0,2. Oke, L-nya berapa? L-nya 50 cm, 0,5 ya. Atau kakak tulisnya setengah aja, setengah meter. Setengah meter. V-nya ditanya, V-nya. Udah. Yang bisa dicoret adalah setengah dengan 0,2. Nah, berarti ini 0,1. Udah. Berarti udahlah. Ini 0,1. Berarti langsung V-nya sama dengan 2 per 0,1. Yalah 20 meter per sekon. Oke, pokoknya benar ya, 20 meter per sekon. Oke, masih ada lagi latihannya? Kita cek dulu. Nah, ini ada lagi. Nah, lanjutkan. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Kok ini yang merah? Nomor 3. Ini dengan mirip dengan yang bahasanya tadi. Nah, jadi kawat AB panjangnya 30 cm. Oke, digerakkan dalam medan magnet homogen dengan medan magnet 4 kali 10 pangkat 3, kecepatannya 25 meter per sekon. Nah, apabila hambatan seluruh rangkaian AB adalah 10 ohm, maka besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat adalah, maka yang ditanya besar dan arah gaya Lorentz. Nah, yang ditanya adalah gaya Lorentz. Ingat gaya Lorentz apa kemarin? Gaya Lorentz apa gaya Lorentz? Gaya Lorentz F, FL. Gaya Lorentz apa? Ada 2. Ada B. Ini pada kawat ya. Kalau pada kawat ada 2. B, I, L. Udah, gaya Lorentz adalah B, L. Nah, kalau pakai rumus ini, coba komponen apa yang belum ada? B-nya ada medan magnet, ada medan magnet B. L-nya panjang kawat, ada 30 cm. Yang belum ada, I-nya. Berarti kamu harus nyari I dulu. Berarti cari I. Nah, tugas kamu nyari ini dulu. Nyari I-nya gimana? Kalau bingung nyari I-nya gimana? Balik lagi ke yang, ini. Nyari I-nya kayak gini. Yang tadi ya. Nyari I-nya kayak gini. Berarti kamu untuk nyari I, kamu harus nyari E dulu. Baru kamu masukin hukum Ohm, cari nilai I-nya berapa. Baru masukin ke gaya Lorentz. Nah, jadi ada 3. Sama aja nih, kakak bagi 3. Yang A, berapa nilai E-nya? Ini E-nya berapa?
Yang B-nya berapa nilai I-nya arus listriknya, berapa. Kemudian yang C-nya baru berapa gaya loren. Lorennya sama dengan titik-titik. Oke, ini lebih dari yang tadi. Coba silakan dikerjain. 5 menit dapat dari mana? Dapat sampai mana kalian? Kalau bisa ketiganya ini, berarti ini mantap. Ini soalnya sudah tingkatannya di atas yang 2 yang tadi. Oke, silakan dikerjain. Kalian sudah di kolom chatnya ditulis ya nanti E-nya berapa. Kalau ketemu E duluan langsung aja tulis E-nya sekian. Kalau ketemu I duluan langsung aja nggak apa-apa. I-nya sekian. Mas Usman tidak suruh ngambil pasti yang kemana? Apa namanya? Ada. Bukan Islam. Ada yang absen banyak keluar lagi. Masuk absen keluar deh. Yang gabung berapa sih? Hah? Orang berapa yang gabung? 2. Sekarang cuma 18. Jadi sini udah. Oke, ada yang sudah ketemu? E-nya setidaknya nilai E-nya dapat berapa dulu nilai E? Baru nanti yang lain-lain. Kita lebarin lagi. Oke, coba kita tulis komponen apa aja yang ada di soal. Oke, yang ada di soal. Ini ada kawat AB panjangnya 30 cm, berarti panjang L. L-nya berarti 30 cm, berapa meter? Berapa? 30 cm? 0,3. Oke, 0,3 meter. Digerakkan dengan medan magnet homogen B. B-nya 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Udah aman. Dengan kecepatan, ada kecepatannya 25 meter per sekon. 25 meter per sekon. Nah, dengan hambatannya 10 ohm, ada R berarti. R-nya 10 ohm. Nah, yang ditanya besar gaya loren, berarti FL-nya berapa? Oke. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian bisa nyari E-nya berapa dulu, I-nya berapa dulu, atau langsung, bisa juga langsung. Kalau kalian langsung gini aja. Berarti gaya lorennya itu sama dengan kan bil, ya, BIL ya. Nah, I-nya masukin yang tadi. I tadi apa? E per R. Oke, baru masukin aja nggak apa-apa. Berarti B ini FL sama dengan I-nya diganti E per R dikali L. Udah bisa. Nah, E-nya kan belum dicari nih. Boleh langsung masukin E. Berarti FL-nya sama dengan B B dikali E. E-nya itu nilainya apa tadi E? BLV ya. Nah, sama nih. BLV itu E-nya ya. Kemudian dikali L lagi. Nah, per R. Nah, bisa kayak gitu. Kalau kalian mau. Tergantung nanti kalian nyamannya gimana. Kita ulangi sedikit lagi. E ini nilainya sama dengan ini. Nilainya sama dengan BLV. Nah, R-nya ini. Jadi bisa ditulis B kuadrat, R kuadrat V per R. Boleh kayak gitu. Tergantung kalian nyamannya gimana. Oke, coba kita masukin yang ini aja. B-nya medan magnet berapa medan magnet? 4. Berarti 4 kuadrat boleh langsung 4 kuadrat. Atau tulis saja satu-satu nggak masalah.
L-nya boleh satu-satu aja. 4 kali 10 pangkat min 3. Tulis Mati ulang nggak suara lagi. masukan? Oh. Iya. Iya. Suara kakak mati tadi ya? Oke. Nggak ada yang bilang ya? Nggak ada yang bilang suara kakak mati ya, ngomong sendiri di sini tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ulangi sedikit lagi. Jadi kalian bisa nyari, kalau soalnya kayak gini, bisa nyari E-nya dulu berapa, I-nya dulu berapa, atau langsung FL-nya berapa. Kalau kalian nyari yang FL-nya langsung, masukin aja persamaannya. FL itu BIL. Kemudian I-nya itu kan E per R. Nah, ganti. I-nya ganti E per R. Kemudian E-nya kan sama aja dengan BLV. Masukin ulang. Berarti FL-nya sama dengan B dikali BLV dikali L. Nah, tinggal ini nanti kalian kaliin aja. B kuadrat, L kuadrat dikali V per R. Nah, ini kalau langsung nyari FL. Tergantung kalian nanti nyamannya gimana. Oke. Kalau kita nyari satu-satu, misalkan E itu langsung B, L, V, min. B-nya 4 kali 10 pangkat min 3, L-nya 0,3, V-nya kecepatannya 25. Oke, bisa kayak gini juga. 25 kali 4, 100. 100 kali 0,3, 30. Berarti ini sama aja dengan 30 kali 10 pangkat min 3. Oke, volt. Bisa, ini E-nya. Kalau mau nyari I-nya sama E per R. E-nya 30 kali 10 pangkat 3 bisa ditulis. Ya nggak apa-apa sih, tulis saja 30 kali 10 pangkat min 3. Tergantung R-nya di sini 10. Oh, maka dibagi 10. Berarti 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Oke, baru kalau mau nyari gaya Lorentz-nya, nah langsung kalian aja. Aduh, ini yang berubah. Kalau nyari gaya Lorentz berarti langsung FL-nya sama dengan BIL. Oke, B-nya tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min berapa? Min 3. Oke, I-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, L-nya berapa L tadi? 0,3 ya. Nah, 0,3 nya kakak tulis 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, baru kita kaliin. Nah, ini 4 kali 3 12. 12 kali 3 12 kali 3 36 ya. Berarti jawabannya adalah 3 kali 10 pangkatnya nih min 3 ditambah min 3 min 6 ya, ditambah min 1 berarti min 7. 36 kali 10 pangkat min 7 Newton. Lihat di jawabannya, ada nggak jawabannya? Oh, dia min 6. Kalau dia min 6 berarti tinggal diganti koma aja. Atau 3,6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke.